hasil getahnya tumpah sampai ke rumah kada dapat hasil. Kita merasakan dari dulu gitu. Nah, jadi hari ini kita alhamdulillah ada di sini bisa memperjuangkan itu gitu. Evaluasinya kita panggil dinas, kita minta penjelasan kepada dinas terkait apa permasalahannya, dan ketika mereka memberikan penjelasan, mungkin ini jalan yang terbaik itu. Nah, sekarang sudah banyak kata Bapak tadi kan untuk pembangunannya. Di 2024 nanti dengan APBD yang lebih tinggi kan otomatis lebih banyak lagi penyerapan aspirasinya ke masyarakat sebenarnya. Kalau otomatis 2024 insya Allah pembangunannya mungkin lebih merata lagi di setiap perdesaan, tiap-tiap kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hadir lagi dalam program Parlementaria DPRD Kabupaten Balangan. Bersama saya Reni akan memandu acara ini bersama juga dengan Bapak Muhammad Ifdali selaku Ketua 1 DPRD Kabupaten Balangan. Yang dalam perbincangan hari ini membahas mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Balangan, apalagi sekarang di akhir tahun gini ya Pak ya, sudah mulai terlihat gitu. Bapak Ifdali sendiri dapat kami informasikan bahwa beliau ini lahir dari Partai P3, betul. Saat ini menduduki posisi sebagai Ketua 1 ya Pak ya? Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1, mohon maaf, Wakil Ketua 1. Jadi cocok bener nih, misalnya membenderakan masalah pembangunan lempian. Pak, Kabupaten Balangan ini punya potensi besar ya Pak ya, untuk istilahnya daripada kabupaten lain larinya tuh lebih cepat, karena punya potensi APBD kenaikan yang signifikan luar biasa. Sampai saat ini sudah di angka 3 ya Pak ya, 3 triliun. 3 triliun. Sudah di angka 3 triliun. 2024 jelas tidak kurang dari 3. Bahkan di 2025 nanti target dari pemerintah daerah pun dan juga DPRD APBD naik sampai ke 5 katanya Pak. Insya Allah. Sejauh ini Pak, dari APBD yang tersedia, progres pembangunannya apakah secepat itu juga Pak kenaikannya Pak? Kalau masalah progres pembangunan, alhamdulillah kalau kita melihat dari pedesaan, kita melihat jalan-jalan pelusuk-pelusuk arah ke mungkin anggap contoh kita, karena kita dapil Juai Halung, kita cukup merasakan ketika pembangunan di pedesaan itu jalan-jalan sudah mulus, dan juga jalan-jalan usaha tani, jalan-jalan produksi alhamdulillah sudah banyak dirasakan oleh masyarakat perdesaan gitu. Jadi kalau melihat sisi pembangunan, baik itu baik dari aspirasi dari Musrimbang, dari Bupati sendiri kan yang cukup besar peranannya dalam memajukan visi misi beliau waktu itu ketika beliau menjabat ini, membangun desa, menata kota. Alhamdulillah untuk perdesaan kita sudah ya 70% sudah mulai terlihat. Iya, kalau sekarang sudah banyak kata Bapak tadi kan untuk pembangunannya. Di 2024 nanti dengan APBD yang lebih tinggi kan otomatis lebih banyak lagi penyerapan aspirasinya ke masyarakat sebenarnya. Kalau otomatis 2024 insya Allah pembangunannya mungkin lebih merata lagi di setiap perdesaan, tiap-tiap kecamatan. Karena mana rata-rata kalau kita melihat dari sisi anggaran 2023 murni yang baru selesai kita paripurnakan untuk murni 2024 itu cukup besar di kisaran 3 triliun, 3,3 triliun. Nah, tapi kalau melihat untuk dari segi di Dinas PUPR untuk baik itu jalan-jalan, baik itu di Dinas Pertanian, itu cukup banyak, kurang lebih di atas angka 300 kegiatan lah untuk pembangunan fisik jalan, usaha tani, baik jalan-jalan lingkungan gitu. Kalau kita
ke arah pedesaan dulu ya Pak ya, Oke, karena kita siap. mulai dari ini tadi di daerah pedesaan. Selain jalan umum Pak, selain jalan umum, jalan kabupaten, jalan pedesaan juga disisir juga kah Pak untuk pembangunannya Pak? Kalau jalan pedesaan di setiap daerah-daerah di kecamatan alhamdulillah sekarang kan terasa gitu nah. Di akhir tahun insya Allah terasa. Karena apa? Ketika kita beberapa kali kunjungan ke desa-desa, baik itu melalui reses, kunjungan acara-acara undangan dari masyarakat, alhamdulillah sampai hari ini ya kita puas lah karena cepat pembangunannya, dan juga masyarakatnya pun kita dengar untuk jalan-jalan yang terutama yang dirasakan saat ini adalah jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Karena mana jalan usaha tani ini dulu puluhan tahun lah kita peribahasakan ya, masyarakat ini kalau ngangkut hasil tani ini kan Betul. hanya bahasa kampung itu bepikul, Iya. artinya besahan ke bahu melewati pohoman orang. Nah, alhamdulillah sekarang kendaraan sampai ke titik lokasi kita rasakan gitu nah. Berarti udah sesuai target ya Pak ya. Terakhir informasinya itu kalau untuk usaha tani itu ada sekitar 400 sudah. Jika dihitung dari jumlah desanya kan sudah jauh melebihi gitu. Jauh melebihi. Oke. Di 2024 berarti fokusnya kemana lagi Pak? Kalau kita kalau kami sendiri dari aspirasi, baik itu dari pokok-pokok pikiran Dewan, kalau untuk kami tetap ada pembangunan pemerataan yang ada di desa-desa yang masih belum tersentuh. Dan juga mungkin mudah-mudahan program Pak Bupati pun demikian untuk pedesaan. Oke. Karena apa? Di pedesaan banyak masih yang jalan-jalan yang mungkin dari sebelum Balangan ini jadi sampai usianya 17 tahun ini banyak masih di atas-atas desa-desa terpencil itu jalan, khususnya jalan lingkungan masih dikendarai kendaraan roda 4 masih belum bisa dilewati gitu. Oke. Kalau dari anggota DPR sendiri kan untuk penyerapan aspirasi, secara konkretnya langsung turun ke masyarakatnya itu seperti apa Pak? Jadi kalau kayak seperti kami turun ke lapangan, pertama kalau secara resmi itu ada namanya reses. Betul. Yang kedua ada ketika kita santai-santai di warung-warung kopi bersama masyarakat, mereka yang mengusulkan bagaimana keadaan di desa, apa keluhan masyarakat tentang pembangunan di desa-desanya. Mungkin itu yang kami serap sampai kami masukkan di pokok-pokok pikiran kami. Nah, jadi ya kita sendiri sebagai mungkin wakil masyarakat yang mana ketika menjabat ini alhamdulillah hayalan kami, angan-angan kami waktu sebelum menjabat mudah-mudahan bisa membangun desa itu ya alhamdulillah sampai hari ini terasakan gitu. Okay. Terus Pak, kalau untuk pembangunan yang merupakan menggunakan anggaran APBD ini, lokasinya berada di desa. Dari legislasi kan juga ada fungsi pengawasan ya Pak ya. Di akhir tahun sekarang Pak, proses pembangunan yang ada di desa-desa pelosok jauh dari perkotaan, pengawasannya seperti apa Pak proses pembangunannya? Kalau pengawasan kami mungkin biasanya itu ketika ada keluhan laporan dari masyarakat, mungkin kawan-kawan dari Komisi 3 yang turun ke lapangan. Dan kami sendiri pun turun, khususnya dapil kami, karena mungkin dapil kami ini kan ya lebih ekstrem lah. Iya. Nah, karena lebih ekstrem, wilayah-wilayah pegunungan Meratus itu kan jalan-jalannya masih belum masih belum tersentuh. Dan ketika kita melihat pengawasan di lapangan, banyak proyek-proyek yang masih sampai hari ini kan ada beberapa proyek yang putus kontrak. Betul. Nah, karena mana mungkin karena entah pihak ketiga ya yang dananya memang kurang modal atau ada masalah kendala di lapangan. Ya, itulah pembangunan mungkin problem di dalam. Evaluasinya seperti apa Pak?
Kalau evaluasinya kita panggil dinas, kita minta penjelasan kepada dinas terkait apa permasalahannya, dan ketika mereka memberikan penjelasan, mungkin ini jalan yang terbaik itu nah. Ini solusinya, ini kita sampaikan. Oke. Kalau melihat dari di 2022 ya Pak, ya, ada juga salah satu contohnya itu juga, walaupun permasalahannya bukan kepada pihak ketiga, misalnya di Desa Mamigang kemarin itu yang dilanjutkan pada tahun ini, itu kan bersinggungannya langsung dengan masyarakat. Menjadi tugas besar dari anggota dewan juga sebenarnya ketika dilakukan pembangunan di area yang terpencil itu, supaya masyarakat bisa menerima gitu terhadap pembangunan tersebut dan ikut menyukseskan lah istilahnya. Gimana sih pendekatannya Pak? Intinya ketika kita mengusulkan, masyarakat mengusulkan, baik itu lewat musrenbang, baik itu lewat pukir-pukir dan yang lainnya, yang pertama kita sampaikan ketika kami risis, ketika masyarakat mengusulkan, tolong jangan sampai ada gejolak di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan itu hibah atau persetujuan lah dari pemilik lahan kalau memang jalan-jalan utama yang ingin dibangun itu agar tidak bermasalah. Yang ketiga adalah peranan dari masyarakat dan aparat desanya. Nah, yang kita harapkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Balangan ini agar lebih bagus lagi itu. Dan yang kami harapkan juga peranan dari SKPD teknis itu lebih utama, mensosialisasikannya ke daerah, ke desa-desa, bahwa akan dilaksanakan proyek besar untuk membangun jalan misalnya. Itu harus ada sampai ke aparat-aparat di desa, harus tahu itu. Jangan ketika kita sudah melaksanakan pembangunan, anggarannya turun, proyek datang, tapi masyarakat tidak tahu itu. Itu yang jadi masalah di lapangan. Iya, betul. Nah, tapi Pak, kan ujar Pian tadi jalanan mulus nih sudah di desa-desa. Tapi 2024 uangnya lebih banyak nih Pak punyanya. Ngebaikin apa lagi nih Pak? Atau gimana? Kalau kita melihat jalanan memang sebagian sudah mulus, kurang lebih 70%. Jalanan-jalanan di pedesaan, baik itu daerah pegunungan, daerah tebing tinggi, awayan, dan masih banyak lagi daerah pedalaman. Intinya kalau kita mau, anggaplah contoh di suatu desa itu di Desa Halung, jalan ke namanya daerah Tinggar, anak desa ya, anak dari desa Marajai, betul. Nah, itu hampir Balangan berdiri tidak pernah disentuh. Dan jalan penyeberangannya pun, jembatan itu yang hari ini dibangun ternyata masih bermasalah karena pemburungnya tidak jelas. Bahasa kasarnya itu pemburungnya tidak jelas gitu. Pihak ketiganya yang sekarang kan putus kontrak katanya. Ketika kita pas kunjungan ke daerah sana, kita lihat kondisinya memang sangat memprihatinkan. Gitu. Okay. Cuma perlu PR juga Pak, kalau untuk di daerah hutan seperti itu kita juga harus negosiasi lagi juga untuk di kawasan hutannya gitu ya Pak. Kalau masalah kawasan hutan itu memang kita kan ada terbentur dengan kawasan hutan lindung. Nah, tetapi kan penduduk pribumi yang di situ kan kita prioritaskan juga. Jangan hanya ketika mereka membawa hasil pertanian lah, dari gunung turun ke desanya itu kurang lebih jalan kaki itu 2 atau 3 jam. Nah, tetapi akses jalannya itu kada pernah tersentuh ya. Nah, sekarang kan program itu harapan kami jalan-jalan seperti itu bisa diakses lebih mudah gitu ya, lebih mudah lagi masyarakat. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan program tahun depan itu anggaran dari PUPR dari Simpang 3 Mauya ya, itu sampai ke daerah Marajai pesisir Tinggar itu sudah mulus itu. Itu sudah akan dilanjutkan di, belum tahu apakah kita belum tanyakan ya. Betul siap. Okay. Nah, itu salah satu contoh. Dan contoh yang lain kan ketika kita mengharapkan pembangunan jalan utama, jalan lingkungan, akses pertanian itu utama itu.
membangun. Kenapa? Ya setidaknya mempermudah masyarakat membawa hasil pertanian, hasil karet misalnya. Itu yang kita harapkan. Ulun jadi kenapa kalau mau utamakan itu pembangunan di desa, karena ulun merasakan ketika menjadi petani juga ada manuri, membawa gatahnya, membawa gatah bepikul sampai artinya kan ketika hujan hasil getahnya tumpah sampai ke rumah kada dapat hasil. Kita merasakan dari dulu gitu. Nah, jadi hari ini kita alhamdulillah ada di sini bisa memperjuangkan itu gitu. Oke. Bergeser ke daerah perkotaan, Pak. Melihat saat ini pembangunan terlihat luar biasa. Seng di pinggir jalan tuh bilang seng aja ini dilihat lah karena menutup pembangunan yang sedang berlangsung sendiri. Memang sesuai dengan perencanaan kah sudah menurut kalian, Pak? Kalau kita melihat perkotaan sekarang memang dari segi pembangunan cukup cepatlah pembangunannya. Tetapi kalau dari segi penyelesaiannya kita masih belum melihat kepuasan. Karena apa? Ada beberapa yang kita tanyakan langsung ke SKPD terkait, mungkin terkendalanya mungkin ya ada yang mengatakan dari pihak ketiga, ada yang mengatakan mungkin lelangnya yang mulur. Nah mungkin ini salah satu PR bagi SKPD terkait untuk kedepannya jangan sampai proyek-proyek yang besar ketika di atas mungkin anggap di atas puluhan miliar lah, jangan sampai itu diperlambat lagi itu. Nah ya sudah, kalau memang ada aturan yang membolehkan akhir tahun awal tahun itu sudah silakan laksanakan gitu. Tapi Bapak nyinggungnya ke SKPD terkait, DPRD juga punya peran pengawasan, kami Pak? Memang benar. Betul. Kami setiap kali melakukan pengawasan, kami tanyakan setiap kali setiap 3 bulan 4 bulan sekali kami panggil. Rapat RDPO ada, rapat komisi-komisi ada yang bidang-bidangnya, dan kami selalu menanyakan progresnya sampai mana. Pekerjaan fisik di lapangan dengan anggaran yang cukup besar mampu nggak itu? Kalau dia mampu, batalkan. Bapak kalau misalnya ngelihat mulainya pembangunan di pusat kota sendiri itu kan dari pertengahan tahun ya Pak ya, pertengahan tahun menuju akhir tahun. Memangnya tidak bisa ya Pak ya, dilaksanakan di awal tahun hingga masih punya waktu cukup lama untuk penyelesaian? Kayak sekarang kan kayak dikejar-kejar nggak sih Pak? Kalau masalah mampunya pelaksanaan itu tergantung pihak ketiganya. Kalau memang kada sanggup melaksanakan, buat apa ikut lelang gitu. Nah, dan juga kami memang SKPD mungkin ada juga kelalaian dari SKPD yang memperlambat atau ya setidaknya bahasa kasarnya itu mungkin diperlambat atau apa, kita kurang paham juga teknik di lapangan gitu. Nah, yang harapan kami mudah-mudahan di tahun 2024 itu dengan anggaran yang cukup besar, pembangunan itu dari awal, kalau aturan sudah membolehkan, memang ada aturan yang membolehkan, dari awal tahun silahkan sudah proses lelang agar tidak lagi terkendala ketika pembangunan yang yang harusnya 1 tahun jadi multi years gitu ya Pak ya. Betul. Terus Pak, kan istilahnya nasi udah jadi bubur nih, sudah terlanjur ada yang minusnya banyak, ada yang bahkan SCM 3 ya Pak ya. Ya itu tergantung di 2024 gimana? Kalau misalnya secara aturan kan anggaran harus disilvakan terlebih dahulu. Nanti sempat ada kata mangkrak tuh Pak. Ya kalau masalah itu nanti bagian teknis dari SKPD teknis saja yang melihat itu Pak. Jadi karena menyalahkan sepenuhnya ke pihak ketiga, justru jadi apa namanya, proses pembangunan di perkotaan secara utuh pian melihatnya. Kalau pembangunan secara utuh di perkotaan, mungkin kalau kita melihat dari sisi pandang kami pribadi, ya alhamdulillah mungkin ada peningkatan gitu. Nah,
Nah, tapi kalau dari sisi yang Penyelesaiannya itu ya, Bapak, kita ya? yang masih belum terlihat itu, kepuasan pribadi dalam- kita sendiri itu Iya. masih belum melihat Balangan kita ini, daerah kita ini gimana itu. Nah. Tidak puasnya kenapa, Pak? Nah, karena masih belum selesai itu. Nah. Kalau melihat dari segi sampai akhir tahun belum selesai kan itu salahnya di mana itu. Nah. Apa sebabnya? Itu sudah ada, ini kan sudah akhir tahun nih Pak. Sudah ada nggak Pak dari legislasi sendiri ke eksekutif pemerintah daerah Kabupaten Balangan lah ya istilahnya untuk mencari sumber dari permasalahan itu gitu Pak? Itu sudah ada beberapa kali kami tanyakan karena mereka katanya kalau contoh kita mungkin daerah terminal itu yang mungkin di situ akan menjadi pusat ekonomi UMKM lah. UMKM dan Dekranasda sudah betul. Itu terkendalanya awal-awalnya katanya kan adanya dari masyarakat, komplainan masyarakat. Nah, itu yang menjadi kendala kenapa itu terlambat gitu. Nah, tetapi sampai hari ini kan progresnya mungkin apakah ya ini nantinya dilanjutkan di awal tahun 2024 kita belum sampai ke situ lagi nanya. Di awal 2024 harusnya sudah masuk ke anggaran nih yang diketok kemarin dong Pak. Iya, kalau memang ini misalnya apakah ada tahap keduanya gitu. Nah, kita belum tahu lagi gitu. Tapi udah masuk anggaran belum? Kan kemarin udah diketok. Nah, itu yang baru kita lihat nanti. Oke. Kendala untuk di pembangunan ini sebenarnya kalau menurut Bapak murni dari situkah atau memang ada faktor lain Pak? Kalau masalah murni dari pihak ketiga mungkin ada juga. Mungkin dari keterlambatan lelang iya juga. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan satu-satu itu. Yang jelas harapan kami selaku pengawasan dan juga beberapa kali kita lihat Pak Bupati turun langsung ke lapangan. Beliau mengharapkan ini agar cepat progresnya selesai. Betul. Apa permasalahannya kan beliau langsung terjun ke lapangan, lebih tahu dari kita itu. Nah, jadi kalau kami hanya sekedar menghimbau kepada SKPD Tenis, ini jadi pelajaran kita gitu. Betul. Jadi fungsi pengawasan kita sebagai DPRD berkenaan dengan anggaran dan fungsi pengawasan mereka. Ada konsultan perencanaannya, apakah memang proyek yang cukup besar itu dengan waktu 6 bulan bisa selesai gitu. Pak, kalau dari Pian aja kurang puas ya Pak ya? Kurang terpuaskan untuk penyelesaiannya. Di masyarakat gimana Pak? Nah, kalau masyarakat, kita sendiri pribadi, kalau proyek itu belum selesai 100%, kita masih memang merasakan belum puas gitu, melihat. Nah, kalau efeknya ke masyarakat efeknya ke masyarakat kan banyak. Iya betul. Dampaknya kan luar biasa. Bermacam-macam, apalagi kita ini zaman medsos gitu. Iya betul. Nah, macam-macam asumsi masyarakat yang mungkin belum tahu, hanya lewat ngopi-ngopi bisa Bu Pandir bahwa ini program ini salah, ini salah. Mungkin beliau tidak langsung menanyakan kepada yang terkait gitu. Tapi ini bisa jadi wadah nih Pak untuk menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa pembangunan yang ada di pusat kota saat ini kondisinya tuh sedang seperti apa gitu progresnya. Kalau kita sampaikan ke masyarakat, yang mudah-mudahan kita masyarakat perkotaan yang merasakan dampak di sekitar itu kan bersabarlah dulu. Sabar ya Pak. Masyarakat suruh sabar dulu gitu ya Pak. Sabarnya artian dalam artian sabar, beri waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan 100% gitu. Dan itu mudah-mudahan di 2024 akhir Kota Balangan itu akan terlihat gitu. Nah, ketika masyarakat diminta untuk sabar, otomatis mereka juga punya harapan yang besar ya Pak. Supaya mereka tidak terkecewakan juga, supaya mereka juga bisa terpuaskan sama KPN gitu Pak. Pembangunannya. Kalau kita mau agar mereka terpuaskan, mungkin lebih bagusnya langsung ke pemerintah daerah, gitu. Ke pihak terkait. Yang menyampaikan ke masyarakat kan Pian. Ya, kita nyampaikan ke masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya pembangunan di Kabupaten Balangan, khususnya wilayah perkotaan,
yang mana belum selesai, yang mudah-mudahan 100% selesai. Itu terlihat wajah Balangan itu nah. Dengan apa yang mana kita dengar itu nah. Programnya kan khusus wilayah terminal yang apa yang di medsos dijelaskan oleh Bupati sendiri. Itu kan untuk menampung nantinya UMKM yang ada di Balangan gitu nah. Nah, atau wisata kuliner yang ada di pesisir sungai. Nah, jadi ya intinya bersabarlah dulu. Pak, kalau ketidakpuasan Pian itu tadi, ini tidak berbicara tentang satu proyek ya Pak ya, karena memang masuk ke dalam master plan pembangunan Kabupaten Balangan pun istilahnya dari pusat kota itu kanan kiri muka belakang itu ada. Dan hampir rata-rata masih betutup sayang sekarang ini, walaupun menuju akhir tahun gitu. Ya, kalau melihat itu memang dari sudut pandang kita, dari belakang, dari samping, dari kiri ke atas, mungkin ya, memang rata-rata itu proyek yang cukup besar anggarannya. Betul. Kalau memang melihat perusahaan ya, atau pihak ketiga ya yang kurang jeli terhadap situasi yang pembangunannya, itu yang kita sayangkan. Kasihannya itu masyarakat yang sekitar itu terdampak. Iya, dan itu pasti Pak, bukan sepertinya masyarakat di sekitarnya pasti terdampak, masalah ekonomi khususnya gitu kan ya Pak ya. Cuma dari DPRD kan juga ada fungsi anggaran itu Pak, kan untuk pembangunan di pusat kota. 2024 harusnya sudah punya program baru, karena yang ada sekarang harusnya selesai di 2023. Sekarang masih harus menyelesaikan dulu PR dari 2023 gitu ya Pak ya. Program barunya apa nanti? Terkendala juga nantinya mundur? Kalau masalah program baru, artinya untuk 2024 kan fokus pemerintah adalah menyelesaikan masalah perkotaan yang masih belum berkentuntungan gitu. Ya setidaknya harapan kami kepada pemerintah daerah khususnya SKPD terkait itu, dari awal tahun perencanaan sudah jelas, atau dari sekarang perencanaan itu harus sudah siap gitu. Betul, Ulun setuju kalau itu, sehingga kalau perencanaan itu sekarang sudah mulai dilakukan, mungkin nanti proses pengerjaan bisa dilakukan lebih awal ya lebih Pak awal. Ya? Jadi untuk mengejar ketertinggalan itu masih punya waktu gitu, tidak seperti sekarang. Pak, kalau berbicara masalah pembangunan secara fisik, APBD 2024 sudah diketok kemarin itu. Proporsionalnya seperti apa Pak? Untuk belanja modal kan sekitar berapa persen ya Pak ya, kalau yang sekarang ada sekitar 500-an M lebih. Iya. Melihat dari alokasi anggarannya sendiri, kan juga tidak terlalu signifikan nih Pak sebenarnya untuk pembangunan gitu Pak. Kalau kita melihat dari anggaran yang di tahun 2024 ini, memang melihat RAPBD yang ada memang fokus ke sebagian itu adalah ke pembangunan, masih tetap ke pembangunan, menyelesaikan pembangunan yang ada, dan juga fokus ke pendidikan. Pendidikan ya Pak ya? Pendidikan. Kenapa pendidikan? Kalau kita melihat, kita sedikit ke pendidikan ini, karena ulun jujur melihat dunia pendidikan kita di saat ini kan, dari segi pembangunannya alhamdulillah. Iya, secara fisik ya? Secara fisik betul. Sudah bagus. Ya, tinggal penataan pegawai-pegawainya yang menguasai itulah dunia pendidikan. SDM-nya berarti? SDM-nya kan yang masih kita perlu ditingkatkan gitu. Kenapa yang dengan adanya program Pak Bupati yang sekarang ini kan mungkin akan mendatangkan guru dari luar. Mudah-mudahan mutu pendidikan kita lebih bagus lagi ke depannya gitu. Nah, jadi kita melihat dari anggaran pendidikan yang cukup besar, anggaran dari pertanian cukup besar, pemberdayaan masyarakat. Ya, mudah-mudahan harapan kita seberataan, harapan kami, harapan masyarakat ini bisa jadi
penyemangat membantu masyarakat yang baik itu di pedesaan, di perkotaan itu, bagi itu sisi ekonomi, UMKM berkembang gitu. Melihat anggaran yang cukup besar gitu. Ngomong kalau masalah pembangunan ini sebenarnya tidak bisa jangka pendek saja ya Pak ya, ada jangka panjangnya, ada pembangunan jangka panjangnya. Dalam konsep Pian atau misalnya kepuasan Pian, nantinya Pian akan merasa puas ketika Kabupaten Balangan beberapa tahun yang akan datang itu yang seperti apa Pak, gambaran Pian nih Pak? Ya, harapan kita ke depan, Balangan ini kan hanya mengandalkan PAD atau dana bagi hasil. Iya. Dari PAD yang lain kita belum terserap. Betul. Contoh kita belum adanya kan turis-turis luar. Nah ini kan belum tersentuh. Baik itu dari sisi jalannya fisiknya. Ini salah satu juga harapan kita, mudah-mudahan ekonomi masyarakat Balangan lebih dapat lagi itu karena apa? Kalau mengharapkan PAD atau dana bagi hasil dari tambang batubara aja, kayaknya kalau kita melihat 10 atau 20 tahun ke depan Balangan. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa Pian harapannya pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan ini juga untuk menyiapkan agar Kabupaten Balangan juga punya PAD sendiri, gitu, PAD yang lebih banyak, supaya tercipta kemandirian secara fiskal gitu ya Pak. Kabupaten tidak hanya berharap kepada bidang pertambangan sendiri. Tapi sudah mulai dilakukan belum Pak persiapannya ini Pak? Kalau pembangunan supaya dapat pendamping. Kalau dari persiapan kita sudah sampaikan ke SKPD terkait baik dunia pariwisata, yang mana harapan kami yang berkaitan dengan POPR, pertanian, itu sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan program mereka dijalankan. Karena sejauh ini untuk di pariwisata kita masih belum ada pendapatan untuk retribusi, belum ada. Tapi perlu persiapan juga nanti punya Pak untuk yang legislasinya, kekuatan hukumnya. Minum dulu. Boleh, silahkan. Saya kira kada tegang. Kalau penguatan legislasi, kalau ya harapan mungkin kita hanya sekedar berharap gitu, tergantung pada SKP. Karena barangnya belum ada ya Pak ya, mau dibikinkan produk hukum apa gitu ya Pak ya? Kita melihat, kita mengambil contoh dari daerah-daerah luar gitu. Ketika pemerintah daerah mereka ada mempunyai APBD sendiri, yang PAD sendiri, yang contoh Banjarbaru. Banjarbaru itu kan ada kolam renang yang menghasilkan anggap sedikit aja lah, 1 tahun itu di atas 100 juta untuk mendapatkan menjadikan PAD mereka. Karena setiap hari pasti ada yang datang. Sedangkan kita untuk daerah kita sendiri itu belum ada lagi. Kolam yang wisata kota yang bujur-bujur bisa menjadikan PAD kita. Tapi Bapak ambil contohnya udah pariwisata. Jadi menurut Pian, melihat Pian memandang di Balangan, pariwisata masih punya potensi buat nambah PAD. Kalau seandainya ini sudah ada dan pembangunan yang khususnya baik itu perkotaan atau di daerah pedesaan itu terlaksana, mungkin kayaknya bisa mendapatkan PAD. Tapi dengan didukung dengan yang lain-lainnya itu bisa dimanfaatkan. Kita punya taman hijau sama camping ground, kalau dijadikan di rumah dinas bupati itu kan ada kebun raya hutan kota betul. Hutan kota. Jadi kalau untuk masalah pembangunan di daerah perdesaan yang seperti yang Pian katakan tadi sudah hampir rampung ya Pak ya? Sudah hampir rampung. Artinya hanya kalau kita menghitung dari kalkulasi presentasi kurang lebih 30% lagi lah untuk menyelesaikan yang masih tertinggal di daerah pedesaan.
Di Iya. daerah perkotaan, Kalau di daerah perkotaan karena kita ini orang desa, jadi kita melihat memang kalau jalan-jalan ini kan aksesnya pemerintah provinsi, Ya. ada pemerintah pusat. Nah, jadi kita kolaborasinya kita cukup rame gitu. Nah, jadi melihat dari segi pembangunan harapan kami mungkin harapan masyarakat juga, ya setidaknya untuk 2024 itu Belangan udah cukup. Ya, masyarakat punya harapan besarnya itu juga di tangan Pian gitu Pak, untuk yang punya andil juga untuk anggaran dan juga pengawasan, supaya walaupun rencananya luar biasa nih Pak sebenarnya sudah ya Pak ya. Kalau rencananya kan dari pemerintah daerah kan cukup luar biasa. Iya, sudah luar biasa. Eksekusinya. Tapi perencanaan ini harapan jangan sampai kita 1 tahun, jangka panjangnya di kan hanya jangka pendeknya aja itu nah. Nah, kalau kita memberi jangka panjang kepada pemerintah daerah untuk membangun Kota Belangan ini lebih bagus lagi, baik itu pembangunannya, dunia pendidikannya, ekonominya, mudah-mudahan Belangan ini sama seperti daerah-daerah yang lain gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, dengan kekuatan atau kita punya privilege luar biasa, punya anggaran yang luar biasa, walaupun sebagian besar masih dari dana bagi hasil, tapi pemerintah daerah juga berupaya untuk peningkatan secara PAD. Pembangunan ujar Pian juga dilakukan mulai merata dari pedesaan sampai dengan perkotaan. Melihat dengan potensi yang besar itu Pak, di masyarakat itu yang bisa langsung dirasakan, yang bisa langsung dinikmati dalam jangka pendek sendiri, ataupun Bapak bisa ini kan nanti dengan kita banyaknya punya APBD ini, masyarakat juga bisa merasakan kok gitu Pak. Ya, kalau sekarang ini yang dirasakan masyarakat kalau khususnya perdesaan, ya jalan yang utama, akses jalan, jembatan itu yang diutamakan masyarakat lebih rampung gitu nah. Yang kedua akses pertanian, baik itu pertanian bantuan hibah ke masyarakat petani, itu yang dirasakan masyarakat saat ini. Itu ada beberapa program Pak Bupati kan yang sekarang sudah berjalan, itu yang mana untuk khusus pertanian itu kan ada obat, ada padi, ya macam-macam lah khusus terkait dengan pertanian itu. Alhamdulillah masyarakat cukup merasakan dampak dari bantuan program dari pemerintah daerah ya. Nah, jadi kalau melihat saat ini kita setidaknya masih berharap lah masyarakat. Masih harapan ya Pak? Masih berharap adanya lagi program-program yang bisa membangun berlanjut gitu. Berlanjut. Nah, jangan sampai hanya sekedar sampai tahun ini aja gitu. Nah, artinya kan keberlanjutan untuk menumpang ekonomi masyarakat di perdesaan itu, masyarakat sangat mengharapkan bantuan program dari pemerintah daerah itu. Apalagi dengan ekonomi saat ini kan orang kampung juga lagi turun lah. Nah, jadi harapan itu juga mungkin secara langsung disampaikan kepada masyarakat bahwa memang program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi masih terus akan diperjuangkan dan dilanjutkan, bahkan ditambah gitu ya Pak ya, nanti di 2024 dengan potensi kita memiliki APBD yang lebih tinggi. Banyak benar sebujurnya yang hendak ulun tanyakan. 2 jam kan Bapak ya? Banyak benar sebenarnya yang ingin didiskusikan lagi. Masalah pembangunan ini soalnya luas sekali ya Pak ya? Kalau masalah pembangunan ini memang luas ya. Baik itu pembangunan fisik, pembangunan masyarakatnya pun perlu itu nah. Masyarakatnya perlu kita bangun semangatnya itu nah. Kayak apa kita bersama-sama membangun Belangan ini ke depannya lebih baik lagi, lebih PAD-nya lebih meningkat lagi gitu nah. Jadi intinya sama seperti kita pribadi, seandainya kita jadi masyarakat juga,
kita tetap mengharapkan keberlanjutan pembangunan di Balangan ini merata setiap desa gitu. Oke, siap. Oke. Keberlanjutan pembangunan dan dilaksanakan secara merata di Kabupaten Balangan. Mungkin dari Ulun sendiri mewakili juga dari masyarakat menaruh harapan yang sangat besar kepada anggota legislatif sendiri untuk menjembatani juga, karena poin dan tugas dari legislasi di lapisan masyarakat itu sangat besar gitu ya Pak ya. Jadi untuk melaksanakan pembangunan dengan potensi APBD yang luar biasa, karena saat ini sudah tidak diterima lagi alasan kadeda anggarannya. Alasan itu tuh sudah sulit untuk diterima, untuk bisa diterima gitu untuk di masyarakat. Jadi harapannya dengan potensi pendapatan yang luar biasa, pembangunan di Kabupaten Balangan juga bisa terlihat secara lebih cepat. Mungkin itu Bapak perbincangan kita hari ini. Mohon maaf ketika ulun ada kesalahan. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.